Buat yang tertarik sama si Realme 8 Pro ini yang baru aja launching tadi, tapi pengen tahu lebih banyak tentang device ini, let's check it out guys. Hey guys, kayaknya mau share Kenji TV, dan di video ini aku bakal lanjutin review aku untuk si Realme 8 Pro ya guys. Si Realme 8 Pro ini jadinya adalah device pertamanya Realme yang gunain kamera yang ukurannya 108 megapiksel guys. Gila, itu gede banget kan. Dan kalau buat harganya si Realme 8 Pro ini, aku sekarang masih belum tahu saat aku lagi ngerekam review ini. Jadi aku langsung taruh di judul aja guys, biar kalian bisa lihat langsung. Nah, untuk video ini aku bakal langsung mulai untuk ngebahas fisiknya. Fisiknya as I said pas di video unboxing aku, dia emang badannya emang cakep banget ini si Realme 8 Pro ini. Jadi dia tuh very slim and dia juga enteng ya guys ya ini. Dan back case-nya dia juga sebenarnya ini bagus banget menurut aku sih. Lihat nih. Ini kompetitor Realme emang harus belajar sih dari si Realme ini. Jadi itu dia back case-nya tuh, aduh gimana ya rasanya, dia you really have to experience it yourself sih kayaknya menurut aku ya. Jadi dia tuh bahannya plastik tapi kelihatannya kayak mahal gitu loh. Dan dia juga bahannya doff, ini doff juga tapi kelihatannya shiny gitu, kayak ada shiny gitu, kelihatan kan guys? Dan dia juga bertekstur kayak ada kasar-kasarnya gitu, kayak berpasir gitu lah ya. Dan best of all untuk si back case-nya ini adalah dia tuh fully fingerprint resistant guys. Soalnya kalau aku nyobain pakai device lain tuh, kalau tangan kalian lagi basah atau berminyak tuh, megang device back case device lain tuh pasti ada smudge-smudge-nya gitu loh. Walaupun mahal, tetep aja kelihatan jorok. Nah, di Realme 8 Pro ini tuh bener-bener gak ada sama sekali guys. Nah, ini two thumbs up banget sih buat tim researchnya Realme. Walaupun emang dari tulipnya menurut aku agak kegedean ya. Oh ya, by the way, ini sekarang aku lagi megang warnanya yang space black atau hitam angkasa ya guys. Sedangkan kalau yang Galaxy Blue aku belum megang sama sekali sayangnya ya. Beratnya si Realme 8 Pro ini adalah 176 gram. Terus habis itu lebarnya ini tipisnya adalah 8,1 mm. Jadi emang nyaman banget di tangan, dia enteng terus tipis. Dan kerennya lagi si Realme 8 Pro ini tuh dia di dalam kotaknya tuh masih ada charger guys. Dan chargernya tuh support 50 watt super dart charging. Nah, super dart chargingnya dia tuh bisa ngisi 50% baterainya dia yang berkapasitas 4500 mAh dalam 17 menit doang guys. Cepet banget kan? Jadi kalau buat kalian yang misalnya lagi mau buru-buru pergi nih, terus habis itu keinget handphone belum nge-charge nih. Kan itu sering banget tuh, itu jadi bisa langsung di-charge 17 menit langsung bisa jalan. Aku sering banget kayak gitu sebenarnya, lupa nge-charge. Ini sebenarnya agak nge-downgrade sih dari seri sebelumnya. Seri sebelumnya kan dia pakai 65 watt charging, super dart chargingnya. Walaupun dia masih dapat 65 watt charger, kepala chargernya masih ada di dalam kotak ini, tapi dia supportnya cuma 50 watt super dart charging. Then again, dia sebenarnya 50 watt it's not that bad sih. I mean 50 watt super dart charging is more than enough sih sebenarnya kalau menurut aku ya. Untuk display si Realme 8 Pro ini dia tuh udah menggunakan layar berukuran 6,4 inch dengan resolusi 1080p plus, dan dia juga pakai Super AMOLED. Super AMOLED guys. Ini dia tuh nambahin nilai plus di Realme 8 Pro banget ya sebenarnya ya. Kalian tahu sendiri kan kualitasnya si Super AMOLED tuh kayak gimana guys. Dia tuh jadi kalau ada warna hitam gitu, itu jadi warnanya tuh bener-bener hitam banget. Ini enaknya tuh kalau kalian pakai dark mode. Ini tuh warna hitamnya tuh bisa jadi kayak lebih ngehemat dayanya gitu loh. Jadi baterainya nggak bakal cepet habis. Realme 8 Pro ini dia juga ada support pakai NFC nih ya guys ya. Jadi aman lah kalau buat ngisi e-money gitu lah ya. Apalagi kan sekarang flash juga ada bisa isi ulang pakai NFC juga ya. Oh iya guys, ini juga posisi NFC-nya unik ya. Jadi bukan di sini yang biasanya, dia sekarang adanya di sebelah kamera belakang di sini. Sini nih guys. Jadi kalian jangan sampai salah tempel. Device ini juga ngegunain UI terbaru mereka, yaitu Realme UI versi 2.0 dengan Android versionnya 11.
Untuk SIM slotnya si Realme 8 Pro ini dia tuh as I said pas di video unboxing kemarin, dia tuh support 2 SIM card dan 1 micro SD card. Nah, micro SD card ini tuh bisa di-expand sampai 1 terabyte ya guys. Walaupun menurut aku internal storage-nya dia tuh udah lumayan gede ya, yaitu 128 GB. Now, let's talk about the camera guys. Dia kameranya tuh ada 4 kamera belakang dan 1 kamera di depan. Mana? Ini dia. Jadi kamera belakangnya ini aku mau bahas dulu nih. Jadi dia satu ada ultra wide camera berukuran 8 megapiksel dengan aperture-nya f2.25 dan angle-nya dia itu 119 derajat itu. Jadi wide banget ya sebenarnya ya. Kedua kameranya adalah kamera makro 2 megapiksel guys. Nah ini cihui banget nih ya kalau kalian misalnya mau ngeliat detail-detail kecil atau moto deket banget gitu. Terus habis itu kamera ketiga adalah kamera BW atau kamera black and white dan dia itu juga ukurannya itu 2 megapiksel ya guys ya. Keempat adalah main kameranya yang berukuran 108 megapiksel, aperture-nya f1.88. Nah, ini 108 megapiksel ini tuh sebenarnya gede banget ya guys. Do you know what you can do with the 108 megapixel camera? Itu dia tuh bisa nyetak 1 billboard loh guys. Gede banget kan? Tapi dia emang 108 megapikselnya menurut aku bakal kurang dipakai ya sebenarnya. Aduh, Jiro jatuh. Aduh, Jiro jatuh. Chaos. Nah, selain si 108 megapiksel itu dia ukuran filenya gede, dia tuh kalau misalnya kalian mau share ke sosmed gitu, itu kayaknya bakal nggak ngaruh juga, kelihatannya bakal kayak kamera biasa aja. Dan satu gunanya lagi untuk si 108 megapikselnya ini adalah untuk telekameranya. Kan kalian sadar kan dia ini nggak ada telekamera di belakang sini karena cuma 4. Jadi si 108 megapiksel ini tuh di crop jadi lebih kecil, jadi kayak di zoom gitu ya, dan itu jadi ukurannya ngecil jadi 12 megapiksel. Dan itu hasilnya tuh quite as sharp as a normal optical zoom lah ya. Ini dinamainnya adalah in sensor zoom. Nah, ini aku lagi nyobain pakai kamera dual videonya nih guys. Ini ada kamera belakang sama ini ada kamera depan di sini. Jadi si dual video ini dia juga ada beberapa macam nih. Ada yang ini yang split screen ini. Habis itu ini jadi ada kameranya jadi dalam rectangle kecil gini ya, kamera depannya. Terus habis itu yang terakhir adalah sama kayak yang sebelumnya, tapi bedanya ini kameranya bulat. Dan ini kerennya juga yang tadi yang pas rectangle dan bulat ini bisa dipindah-pindahin guys kamera depannya. Jadi ini lucu juga, jadi aku bisa mukanya bisa di bawah sini jadinya. Nah, buat fitur-fitur kameranya yang lain ini banyak banget guys. Nih coba aku bacain ya. Ada tilt shift, starry time lapse, neon portrait, dynamic bokeh, AI portrait, dan ultra nightscape. Tapi itu yang aku pengen omongin banget ini adalah ultra steady mode. Dia tuh ada 2 guys di sini. Ada ultra steady biasa dan juga ada ultra steady max. Guys, ini sekarang aku lagi pakai kamera depannya si Realme 8 Pro ya. Ini aku ngerekam bener-bener nggak pakai apa-apa, nggak pakai gimbal, nggak pakai mic. Jadi ini di luar agak berisik ya guys, sorry. Gimana hasil video ini guys? Oke nggak? Nah, kalau ini aku pakai si kamera belakangnya Realme 8 Pro ya guys. Ini aku nggak pakai stabilizer dan mic, sama aja. Nah, aku lagi jalan biasa. Dan ini aku pengen nyobain nyalain ultra steady-nya dia guys. Coba kita lihat. Nah, ini sekarang pakai ultra steady. Pakai ultra steady-nya dan kita bakal lihat harusnya ini dia lebih stabil ya dibandingin dari tadi. Gimana guys hasil videonya? Oke nggak? Oh iya, dia ultra steady-nya tuh ada 2 mode ya guys. Jadi dia ada yang ultra steady dan juga ada yang ultra steady max. Ini aku mau cobain juga. Ini aku udah ganti, jadi dari ultra steady aku nyalain jadi ultra steady max, jadi harusnya ini stabil banget. Tapi ini coba kita lari, aku pengen nyoba guys. Gimana guys hasil videonya? Oke nggak? Nanti kita lihat bareng-bareng ya. Nah, itu kalian bisa lihat kan itu hasil videonya perbedaannya. Jadi si ultra steady max-nya dia tuh pakai kamera lensanya yang ultra wide guys.
Jadi itu lumayan banget kalau buat kalian yang suka ngevlog gitu loh. Udah dia angle-nya lebar, terus stabil lagi, jadi nggak goyang-goyang banget. Itu kan lumayan banget ya. Terus habis itu fitur kedua yang aku pengen omongin adalah ini guys, fitur movie atau video settingannya manual. Ini juga asik banget loh. Jadi di sini tuh kalian bisa mainin ISO, shutter speed, manual focus gitu ya. Jadi kayak kamera profesional gitu. Ini apa sih sebenarnya keuntungannya pakai manual video atau auto video gini ya? Coba kita bandingin video ini nih guys. Luar juga pada mati ya kayaknya ya. Sorry guys, tadi lampunya mati, lampu mati gelap semua. Jadi ini sekarang aku udah nyala lagi, dan jadi sekarang kalian bisa lihat ini sekarang aku lagi pakai kameranya si Realme 8 Pro dengan settingannya yang auto ya. Ini kalian bisa lihat terang kayak gini. Coba kita bandingin sama kameranya yang ini. Dan ini aku pakai video settingan manual dengan ISO, shutter speed, manual focus, dan itu semuanya aku bisa main-mainin sendiri. Lihat nih guys bedanya. Beda banget kan? Nah kira-kira gitulah ya. Jadi kalau kamera auto tuh walaupun pencahayaannya gelap kayak gini tuh hasilnya tetap kayak terang dan agak flat gitu ya. Sedangkan kalau manual tuh kita bisa mainin kecerahannya bener-bener sesuai keinginan sendiri gitu. Oke, next kita langsung aja ngomongin kamera depannya dia nih guys ya. Jadi dia tuh ukurannya 16 megapiksel dengan aperture-nya f2.45. Nah ini hasilnya buat kamera depan dia tuh sebenarnya not bad ya. Ini masih oke lah ya. Hasil portraitnya juga bokehnya tuh rapih dia. Ini dia juga ternyata tuh ada mode ultra steady-nya nih. Dan tapi bedanya tuh kalau dia ultra steady tuh begitu dinyalain dia kayak agak ke crop dikit gitu ya videonya ya. Nah ini sekarang aku lagi nyobain pakai kamera depannya si Realme 8 Pro dengan settingannya yang ultra steady mode ya guys. Jadi ini kita bisa lihat ini aku tuh mukanya kayak lebih deket sama kamera ya. Itu karena yang tadi aku sempat bilang dia kayak ke crop gitu, jadi aku lebih deket kelihatannya. Gimana guys? Ini stabil ya harusnya ya, pakai ultra steady ya, nggak goyang-goyang harusnya. Oh ya, kalau buat Antutunya dia udah nyampe 344.000 ya guys ya ini, dan dia juga udah pakai version yang 9 ini Antutu benchmarknya. Jadi lumayan banget ya ini Antutu skornya kalau buat main game. Terus next kalau buat sensor box, dia juga nih coba kita lihat ya guys ya. Sensor boxnya juga bagus banget ya. Dia udah hampir semuanya ini. Aduh ini game assistant. Aku masih bingung kenapa sensor box dia yang game. Jadi dia tuh hampir semuanya ada ya. Ini sensor-sensornya yang nggak ada cuma temperature sama pressure. Dan itu udah lumayan oke ya. Tanpa dua itu doang udah cukup sih sebenarnya. As you can see aku nyobain COD di sini dengan settingan very high dan frame rate very high. Ini dia jalan dengan lancar banget ya. Terus habis itu PUBG juga dengan settingan HD juga lancar mainnya. Oh ya, FYI dia kalau buat refresh rate screen-nya tuh dia masih 60 Hz ya guys. Tapi touch sampling rate-nya itu dia udah 180 Hz. Whatever that is. Tapi ya ini cukup ngebantu banget lah kalau buat ngegame. Cobain Genshin yuk guys. Nah untuk Genshin aku nyobain main di sini tuh menurut aku paling nyaman mainnya di settingan low. Sebenarnya dia bisa dinaikin sedikit jadi medium, tapi itu agak nge-lag dikit. But still playable though. But I still prefer playing on low. Soalnya itu emang lebih nyaman aja. Yang aku pengen komplain sama Realme adalah ini guys. Dia tuh banyak banget bloatware-nya. Banyak banget aplikasi-aplikasi yang aku nggak butuhin. Lihat nih guys. Udah sampai satu halaman full gitu loh. Ini bakal jauh lebih menyenangkan sih menurut aku kalau di awal pas instalasi awal-awal itu ditanyain, do you want to install all of these apps or not? If yes, nanti bakal ada semua aplikasi ini. Kalau enggak ya nggak ada, bakal kosong. Lumayan tuh. Oke guys, kayaknya itu aja untuk reviewku tentang si Realme 8 Pro. Jadi overall menurut aku ya dia emang oke banget lah ya. Dengan backcase cakep, kameranya bagus, dan dia layarnya juga mantep lah ya guys. Oke, so thanks for watching. Please subscribe if you haven't. Dan jangan lupa klik belnya supaya bisa ngedapetin notif pas nanti video berikut aku keluar. And please leave a like and a comment down below if you like this video. And this is Kenji from KJ TV. Out.